itu memang harus digiring ke penjara. Insya Allah ya. Ada yang mengatakan mengapa tidak dikirim ke penjara Cebong ya. Cebongan ya. Itu di Solo sana ya. Apapun nanti kita akan sambut ketika dia kembali ke Solo, bukan dengan sambutan meriah terima kasih, tapi sambutan supaya ditegakkan keadilan. Insya Allah setelah kita dikabulkan Allah, kita akan mengirimkan Jokowi dan anaknya, menantunya itu ke penjara, bahwa dia tidak mengabdi kepada rakyat sama sekali. Rakyat hanya ditumpaki, hanya diinjak-injak waktu suaranya diambil untuk pemilu. Setelah itu seluruh kebijakan Jokowi atau Mulyono itu menyembah kepada asing dan aseng, terutama aseng. Nah jadi ini yang bisa kita biarkan, makanya kita sepakat bahwa untuk pertama kalinya Presiden nomor 7 ini memang harus diadili. Karena kalau tidak diadili nanti ada orang kambuh lagi, jadi presiden lagi, ugal-ugalan lagi, terus kapan berhenti? Jadi saudara, Jokowi melakukan 5 macam kejahatan. Jadi pertama itu kejahatan politik. Dia telah menjurubalikan konstitusi dan demokrasi secara semena-mena. Kedua, dia melakukan kejahatan sosial, yaitu dia menghina rakyat dan memuliakan kapital. Dia menginjak-injak rakyat dan dia menyembah kepada para pemilik modal. Ketiga, dia melakukan kejahatan ideologi, yaitu Pancasila tak dikhianati, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Ketika persatuan Indonesia menjadi perpecahan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perusahaan peradilan diganti dengan kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu keserakahan, kekuasaan untuk membangun dinasti kerajaan edan-edanan. Yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia diganti dengan kezaliman sosial buat rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Dan keempat, dia melakukan kejahatan ekologi, yaitu sebagian besar sumber daya alam kita telah dikuras oleh asing dengan alasan hilirisasi ya. Nah kemudian cepat saja ya. Kemudian yang berikutnya lagi yang kelima itu moral crime, ya kejahatan moral. Nah, jadi kita tahu bagaimana dia dan keluarganya tidak mengindahkan moral, tidak mengindahkan aturan agama dan lain-lain. Dan yang keenam, Presiden Mulyono dibangun di atas fondasi kebohongan dan immoralitas. Ternyata keluarga Mulyono secara bukan ugalan ya sudah menghancurkan kehidupan moral bangsa Indonesia. Karena itu intinya dia harus dilesirkan. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias UPD Jokopret akan berakhir hidupnya di penjara insya Allah. Jadi kejahatan Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu bertumpuk-tumpuk ya. Jadi yang pertama itu kejahatan politik. Dia mencoba membunuh demokrasi kita. Dia menelan DPR, MPR, DPD seenaknya sendiri ya. Ini luar biasa. Yang kedua itu kejahatan ekonomi. Dia sebagai presiden bukan melayani kebutuhan rakyat Indonesia yang 270 juta lebih itu, dan yang dilayani itu adalah para mafia, para cukong, taipan, para pengusaha-pengusaha, baik yang asing, terutama yang aseng. Ya. Ini kejahatan ekonomi. Ya. Yang ketiga itu kejahatan ideologis. Jadi Pancasila itu dijungkir balikkan, ya. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemudian kemanusiaan adil beradab menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab.
Dan persatuan Indonesia, sila ketiga menjadi perpecahan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dan seterusnya itu bukan untuk hikmah dalam peradaban permusyawaratan, tetapi dikangkangi, ditunggangi oleh syahwat ekonomi, syahwat kekuasaan, sehingga tidak ada artinya. Nah, kemudian keadilan sosial berseluruh Indonesia itu menjadi kezaliman sosial bagi sebagian besar bangsa Indonesia. Nah, kemudian dia juga melakukan yang namanya itu social crime, ya, kejahatan sosial. Jadi penduduk yang banyak sekali itu hidupnya kembang kempis, tapi yang bertriliun-triliun itu dicaplok oleh kaum pemilik modal, konglomerat, korporat yang itu memang menyumbang kemenangan Jokowi setiap kali capres itu, pencapresan itu. Dan akhirnya saya juga berani mengatakan di sini bahwa dia memang saya kira sudah keterlaluan, ya, karena yang dia layani itu bukan rakyat kecil, dalam bahasa Jawa bukan si Sutonoyo dadap waru, bukan, ya, tapi ini adalah cukong-cukong raksasa yang telah memegang tengkuk Jokopret ini, ya, sehingga tidak bisa apa-apa kecuali meladeni kepentingan pemilik modal luar negeri itu, ya. Saya kira itu saja dulu, sehingga saya setuju sekali bahwa Pak Faisal Assegaf dan teman-teman semua, Pak Refdy Harun, Pak Roy Suryo, ya, kemudian Pak Narko, Pak Majen Narko dan lain-lain semuanya, ya, itu memang harus digiring ke penjara. Insya Allah, ya. Ada yang mengatakan mengapa tidak dikirim ke penjara Cebong, ya, Cebongan, ya, itu di Solo sana, ya. Apapun nanti kita akan sambut ketika dia kembali ke Solo, bukan dengan sambutan meriah, terima kasih, tapi sambutan supaya ditegakkan keadilan. Insya Allah, setelah kita dikabulkan Allah, kita akan mengirimkan Jokowi dan anaknya, menantunya itu ke penjara, ya, demi keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Udah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sangat bergembira, berbahagia. Ternyata dari anak-anak bangsa masih cukup banyak, ya, yang berpikir betul-betul waras, sehat, bertanggung jawab, tidak pernah meninggalkan bimbingan moral, dengan keagamaan juga. Dan memang 10 tahun dipimpin Jokowi atau Mulyono, bangsa ini sesungguhnya tidak mengalami kemajuan apa-apa, kecuali Jokowi diam-diam atau terang-terangan itu melakukan semacam, ya, Indonesia for sale, Indonesia dijual. Jadi bayangkan dia menganjurkan orang-orang Singapura supaya pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke IKN Nusantara, ke sekitarnya. Silahkan, mereka diberikan hak bangunan atau hak guna usaha sampai 2 abad, 180 tahun, dan bisa ditambah lagi. Jadi saya tidak akan bisa mengatakan seluruhnya, tapi ini aja yang paling menonjol, bahwa dia tidak mengabdi kepada rakyat sama sekali. Rakyat hanya ditumpaki, hanya diinjak-injak waktu suaranya diambil untuk pemilu. Setelah itu seluruh kebijakan Jokowi atau Mulyono itu menyembah kepada asing dan aseng, terutama aseng, ya. Nah, jadi ini yang bisa kita biarkan. Makanya kita sepakat bahwa untuk pertama kalinya Presiden nomor 7 ini memang harus diadili. Karena kalau tidak diadili, nanti ada orang kambuh lagi, jadi presiden lagi, ugal-ugalan lagi, terus kapan berhenti, ya. Karena itu saya sangat gembira, saya bahagia bahwa ada kekuatan yang sangat meyakinkan bahwa pada akhirnya setelah 20 Oktober nanti, insya Allah akan ada kekuatan yang sangat besar untuk menekan pemerintahan Pak Prabowo Subianto, supaya dibiarkan keinginan rakyat yang ingin melihat keadilan diberlakukan kepada saudara Mulyono atau Jokowi itu. Saya kira hanya itu saja, mudah-mudahan
kita diberkati Allah, dibimbing ke jalan yang benar, dan bangsa besar ini jangan sampai runtuh gara-gara keedanan atau kekurang ajaran Jokowi memegang negeri kita ini seenaknya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.